teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah rumus Excel. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas sebuah rumus rata-rata, yaitu rumus rata-rata average, yaitu ini adalah rumus rata-rata. Untuk teman-teman sekalian, rumus rata-rata ini ada 4 jenis. Salah satu yang saya sebutkan di sini adalah average, rata-rata secara keseluruhan. Kemudian yang kedua average plus A, yaitu average A. Kemudian yang ketiga average if, jadi ada ketentuan atau kriteria menghitung rata-rata berdasarkan kriteria. Jadi satu kriteria yaitu if, maka disebut dengan average. Kemudian yang keempat adalah average rata-rata yang mengacu pada 2 kriteria, yaitu if dan if. Kemudian bisa juga lebih daripada 2 kriteria, yaitu if plus if, ada 2 if atau lebih, maka disebut dengan average. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Semua ini adalah rumus rata-rata average, namun tentunya ada kriteria masing-masing, yaitu pertama average secara rata-rata keseluruhan, kemudian average untuk yang kedua, yang ketiga average berdasarkan menghitung rata-rata berdasarkan satu kriteria. Kemudian average adalah menghitung rata-rata lebih dari satu kriteria. Untuk average, misalnya di sini adalah menghitung. Ini pertama kali teman-teman, untuk mempermudahkan seperti biasanya saya di sini membuat name rank ya. Name rank di sini adalah data 1. Untuk data 1 ini berdasarkan kelas. Di sini adalah data 1. Kita membuat name ranknya data 1. Kemudian ini name rank untuk data 2. Yang ini adalah name rank untuk nilai. Ini adalah name rank untuk nilai teman-teman. Jadi untuk mempermudahnya seperti biasa, mempermudah penulisan rumus, saya menggunakan name rank di sini, yaitu mengacu dari E5 sampai E14 untuk name ranknya data 1. Di sini saya sudah buatkan teman-teman. Untuk di sini data 1, data 2 dan nilai yang ketiga adalah data nilai. Ini adalah name ranknya data 1. Kemudian di sini name ranknya adalah data 2. Kemudian ini adalah nilai atau jumlah atau angka yang akan dihitung sebagai rata-ratanya. Demikian teman-teman. Untuk pertama kali average, kita menghitung nilai keseluruhan tanpa kriteria, sum average. Nah, di sini adalah nilai, jadi average nilai rata-rata nilai di sini adalah 100, karena semua 100, maka nilainya di sini 100. Misalnya di sini kita nilai 70. Nah, di sini 70, kemudian di sini misalnya kita ganti 80, maka nilai rata-rata di sini adalah 70. Di sini 70-nya 5, kemudian maka dibagi 10, yaitu 10. Jadi rata-ratanya itu 7,8. 1 2 3 4 5 rata-ratanya 70 sama 80. Untuk keseluruhan rata-ratanya adalah 75, karena 70 di sini nilainya 70. Kemudian di sini 80.
P70 sehingga rata-ratanya 75. Untuk rumus yang pertama yaitu kita average nilai. Kemudian untuk rumus average ini teman-teman, yaitu fungsi daripada average ini adalah perbandingan antara nilai dengan teks. Jadi berapa nilai berapa teks, di situ namanya average. Misalnya di sini kita sebutkan semua 100 teman-teman. Di sini misalnya semua nilai 100, maka average-nya 100 karena tidak ada teks di sini. Karena tidak ada teks. Misalnya seperti ini. Di sini kita contohkan teman-teman. 100 semua, maka average-nya 100. Kemudian apabila ada teks di sini, kita misalnya tulis teks di sini n, misalnya nn, maka di sini akan menjadi 90. Rata-rata 90 karena di sini jumlahnya 90 bagi 900 bagi 10. Kemudian kita coba lagi untuk tambah teks di sini, maksudnya bukan angka di situ. Kemudian maka nilainya 80, sehingga average itu adalah menghitung kolom, ya, jumlah kolom. Jadi data yang terisi berapa, kemudian nilainya dihitung. Nilainya ini 800, kemudian jumlah kolomnya 10, maka di sini adalah 800 bagi 10, maka 80. Demikian juga kalau di sini misalnya n, kita isi nilai teksnya 3, berarti di sini 700 bagi 10 tetap menjadi 70. Itulah perbedaannya teman-teman. Kalau average tetap menghitung, jadi walaupun ada teks tetap dihitung dia rata-rata jumlah yang ada. Itu nama perbedaannya average dan, sehingga average dengan average beda nilainya karena di sini ada teks. Jadi menghitung nilai jumlah nilai yang ada dibagi dengan kolom isian kolomnya, karena karena yang dihitung adalah nilai. Ini kolom nilai semuanya berarti 10 nilainya 700, sehingga 700 bagi 10 sehingga mendapatkan nilai 70. Itu average. Kemudian average adalah untuk satu kriteria teman-teman. Satu kriteria di sini, satu kriteria misalnya di sini untuk data 2 perempuannya berapa. Jadi perempuan yang dihitung khusus yang, jadi jumlah nilai khusus yang perempuan rata-ratanya berapa, seperti itu misalnya. Kita coba misalnya untuk P semua, untuk L dulu semua sampai 5, L nya sampai 5, kemudian P nya 5, 1 2 3 4 5. Kemudian kita di sini misalnya nilainya 100, nilai 100 semua, maka rata-rata perempuan, ini perempuan, untuk perempuan di sini 5, untuk perempuannya di sini 5. Jadi 500 bagi 5, jadi ini perempuan, terus ya, perempuannya saja yang dihitung. Kemudian untuk P ini adalah perempuan, average untuk perempuan. Kemudian kalau untuk laki-laki juga tinggal hitung berapa di sini, laki-laki ganti L nya, P ganti L nya juga sama. L nya untuk average-nya L di sini teman-teman berapa ya. Jadi kemudian
untuk L dengan P. Sekarang P, jadi di sini P untuk P. Kemudian kalau L tetap di sini. Misalnya kalau sekarang L diganti di sini 100, misalnya di sini 70, sini 70, maka akan nilai untuk perempuannya, untuk L rata-rata untuk laki-lakinya adalah 70. Jadi ini kriteria berdasarkan jenis kelamin. Di sini untuk perempuan, untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tinggal ganti P di sini. Untuk perempuannya rata-ratanya, untuk perempuannya rata-rata 100 di sini teman-teman. Untuk perempuan rata-rata 100, kemudian untuk laki-laki rata-rata 70, karena 70 sini teman-teman. Untuk perempuan 100. Jadi sesuai kriteria, jadi sum rata-rata if. Jadi dihitung rata-rata berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya P, maka 100 rata-ratanya. Jika kelamin L, maka rata-ratanya 70, teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat adalah afiragif, adalah bertingkat, yaitu dua kategori. Di sini ada error, berarti kita sebut di sini laki-laki untuk kelas. Jadi kelasnya misalnya kelas 7, di sini kita tulis kelas 7. Untuk kelas 7 laki-laki, untuk laki-laki kelas 7, kemudian kelas 7 laki-laki, maka rata-ratanya 70 untuk kelas 7, karena di sini sama kriterianya. Kalau kita ganti di sini berarti misalnya 8 kelas 8, di sini kita anggap laki-lakinya berapa teman-teman? 8 misalnya. Di sini 8. Untuk di sini rata-rata afiragifnya kita kasih warna berbeda, kuning misalnya untuk. Jadi kelasnya kelas 8 untuk laki-laki. Kemudian misalnya di sini 7. Nah, di sini 7. 8 tidak ada laki-lakinya, di sini tidak ada laki-lakinya. Kita campur dulu 7. Di sini misalnya laki-laki semua. Laki-laki semua. Jadi untuk laki-laki kelas 8 rata-ratanya sama 100. Kemudian untuk laki-laki kelas 7 sama, rata-ratanya juga 100, yaitu rata-ratanya 70, karena di sini 70. Nah, untuk kelas 7, jadi untuk kelas 7 kemudian laki-laki rata-rata 70. Kemudian untuk kelas 7 di sini perempuan itu adalah kelas 8. Kelas 8 laki-laki, kelas 8. Kita cek berapa, 100. Ini kelas 8. Jadi 100 rata-ratanya. Mengacu di sini sesuai.
Jadi itulah salah satu fungsinya teman-teman. Keep. Kemudian aphregia adalah sum rata-rata keseluruhan. Kemudian aphregia adalah sesuai teks. Di sini kalau ada aphregia adalah menghitung nilai nominal, nomor dan teks. Jadi kalau perbandingan teks ada teksnya, maka di situ aphregianya seperti misalnya di sini 70 semua, tinggal seperti tadi teman-teman 100 semua misalnya. Maka di sini 100 aphregianya, kemudian nilainya n-nya karena 90 bagi 900 bagi 10 maka 90. Demikian teman-teman, cukup mudah. Kemudian untuk VBA-nya seperti biasa, di sini kita langsung nilai sama dengan dibuat form untuk J4 kita buat saja langsung formulanya di J4, masuk di makro, itu J4 sudah disiapkan. J4 ini kodenya. Kemudian untuk J5 saya paste J5 di sini. Ini adalah formulanya. J4 formula, kemudian ini J5 formula. Tanda petiknya di sini adalah rumus aslinya. Kemudian yang ke J6 kita copy rumusnya. Ini adalah rumusnya. Kemudian ini adalah rumusnya untuk di sini. Jadi inilah rumusnya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk J7 masuk ke VBA. J7 ini J6 ini rumusnya. J6 kita copy. Jadi teman-teman, jadi untuk mengaktifkan ini kita harus mengubah tanda koma, titik koma jadi koma, tanda titik koma jadi koma, kemudian semuanya dirubah. Perhatikan, koma di sini, titik koma ganti titik koma jadi koma. Demikian juga di sini titik koma jadi koma, kemudian titik koma jadi koma, dan titik koma jadi koma. Kemudian di sini dirapatkan, kemudian di sini rapatkan. Dan di sini ada tanda petiknya, kasih rapat. Jadi kemudian di sini inilah rumusnya, kita aktifkan sebentar di sini, kemudian kita cek dulu di sini rumusnya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi rumus untuk aphregia pertama adalah ini, aphregia adalah ini rumusnya, aphregia if satu tingkat ini rumusnya. Kemudian aphregia if dan if 2 kali di sini, maka ini rumusnya. Mudah bisa dipahami, dan ini sudah kita simpankan di kode. Di kode di sini. Di sini kodenya tadi. Jadi untuk yang ini adalah untuk J4-nya.
kemudian J5, kemudian J6, kemudian J7. Kita aktifkan teman-teman, ini rumusnya. Kemudian kalau kita tidak mengaktifkan, tinggal kasih tanda petik di sini, jadi tidak aktif rumusnya. Kemudian kalau sudah mau mengaktifkan, ini dihilangkan centang untuk tanda petik satu dihilangkan, maksudnya dihilangkan. Kemudian ini juga dihilangkan, kemudian ini juga dihilangkan. Ini untuk makro teman-teman, untuk makro. Nah, kita sudah bisa coba apakah sudah berhasil atau belum. Ini untuk J4, J5, J6, J7. Kita coba teman-teman. Kita klik di sini. Kalau di sini sudah beraksi maka akan berhasil. Klik di sini. Sebelum diklik belum terjadi karena set active sheet ini apabila terjadi selection, jadi selection target. Jadi selection target ini fungsinya selection target, jika diseleksi, jika diklik, jika belum diklik belum. Sekarang coba kita klik di sini, apakah sudah berhasil? Nah, ini sudah berhasil teman-teman, ini sudah berhasil. Jadi rumus ini sudah berhasil. Kita cek, nah seperti itu. Kalau buktikan kita hapus, saya hapus. Kalau sudah berhasil berarti kita, kalau sudah dihapus masih terlihat berarti hapus. Sekarang untuk menghilangkan rumus ini supaya tidak tampil, tinggal di sini J4 sampai J7 teman-teman, kita pastikan seperti biasa sudah dipahami. J4 J7 ya, J4 sampai J7. Kita di sini kita copy J4 kemudian sampai J7, tanda petik 2 J7. Jadi kasih filenya di sini, filenya, kemudian copy lagi sama dengan, jadi file sama dengan file, maka tidak akan ada kelihatan lagi rumusnya. Jadi kita sudah tidak ada formula yang tampil di situ. Ini masih tampil. Sekarang kita klik, ya tidak ada teman-teman. Kita cek 90, jadi tidak ada kelihatan lagi karena file dari ini diganti dengan file. Jadi ini adalah rumusnya, kodenya ya. Cukup sekian teman-teman apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ke WA saya 082 396 256 527. Ini adalah web. Apabila teman-teman ingin konsultasi secara pribadi, kami dengan senang hati masuk di website kami di A 082396 256 527. Sekian dan terima kasih.